Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Alia Windaryanti, semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Network dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Baiklah teman-teman, mari kita mulai presentasinya. Teman-teman, jika kita berbicara mengenai e-commerce, terdapat peranan penting internet di dalamnya. Mengapa? Karena internet atau World Wide Web atau WWW telah secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis. Di zaman sekarang, internet menjadi mekanisme komunikasi yang kuat dan bisa memfasilitasi penyempurnaan dan pengolahan transaksi bisnis. Hal ini telah menyebabkan perubahan substansial dalam industri. Oleh karena itu, pemanfaatan internet dalam dunia bisnis lebih dikenal dengan istilah electronic commerce. Jadi apa yang dimaksud dengan e-commerce? Terdapat dua definisi e-commerce. Yang pertama menurut Kozinets et al. 2010, yaitu proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Yang kedua, menurut Hoffman and Fodor 2010, e-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu connection, koneksi, creation, penciptaan, consumption, konsumsi, dan kontrol, pengendalian. Apa saja dimensi keberhasilan sistem informasi dalam lingkungan e-commerce? Terdapat 6 dimensi keberhasilan sistem informasi menurut Dallon and McLean 2004 yang dapat diterapkan juga pada lingkungan e-commerce, yaitu kualitas sistem. Maksudnya adalah sesuai kegunaan, ketersediaan, kehandalan, dan waktu respon. Misalnya, waktu download dan proses data. Yang kedua, kualitas informasi, yaitu jaringan konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok memulai transaksi melalui internet. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Yang dimaksud adalah dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan. Yang keempat, penggunaan. Penggunaan maksudnya adalah diukur dari kunjungan ke situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Yang kelima yaitu kepuasan pengguna. Maksudnya adalah mengukur pendapat pelanggan dalam sistem e-commerce dan harus mencakup seluruh pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerimaan produk maupun layanan. Yang keenam yaitu manfaat, yaitu menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari e-commerce. Apa saja bentuk-bentuk interaksi dunia bisnis? Terdapat 6 bentuk interaksi dunia bisnis. Yang pertama B2B, business to business, yaitu transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Yang kedua B2C, business to consumer, aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Yang ketiga C2C, consumer to consumer, yaitu aktivitas bisnis atau penjualan yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu atau konsumen lainnya. Yang keempat adalah C2B, consumer to business, yaitu konsumen atau individu menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Yang kelima, B2G, business to government, adalah turunan dari B2B. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Yang keenam yaitu G2C, government to consumer, adalah hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Apa saja klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia? Terdapat 6 klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, listing atau iklan baris.
yang kedua online marketplace, ketiga shopping mall, keempat toko online, kelima toko online di media sosial, dan keenam jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Oke, yang pertama listing atau iklan baris adalah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium dan jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil, contohnya OLX. Kelompok interaksinya yaitu B2C dan C2C. Yang kedua, online marketplace adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Nah, seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya tokopedia.com, bukalapak.com, kelompok interaksinya yaitu C2C. Yang ketiga, shopping mall adalah model bisnis ini mirip dengan marketplace. Tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contohnya blibli.com dan zalora.com. Kelompok interaksinya yaitu B2B dan B2C. Yang keempat yaitu toko online. Toko online ini adalah model bisnis yang cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website atau domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Contohnya lazada.com, bineka.com. Kelompok interaksinya yaitu B2C. Yang kelima, toko online di media sosial. Banyak penjual Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Contohnya yaitu siapapun yang berjualan dengan media sosial. Kelompok interaksinya yaitu C2C. Yang keenam, jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Contohnya kitabisa.com, wujudkan.com. Kelompok interaksinya yaitu C2B. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk mengenai kritisi. Kritisinya berupa kasus penipuan berpura-pura menjual barang pada e-commerce olx.co.id. Nah, kejadian penipuan ini terjadi pada kurun waktu tahun 2013. Pada kasus penipuan ini, seorang korban yaitu saudara Permana membeli tablet Samsung kepada seseorang yang berpura-pura menjadi penjual di situs jual beli online atau e-commerce tokobagus.com yang sekarang sudah berganti nama menjadi olx.co.id. Pelaku berpura-pura menjualkan barang dengan memanfaatkan situs tokobagus.com untuk mengiklankan barang berupa tablet Samsung. Nah, pelaku memasang harga yang murah agar menarik minat pembeli. Pelaku juga meyakinkan pembeli untuk segera membeli barang dengan cara mengatakan bahwa barang hanya tersisa satu dan akan segera dikirim di hari itu juga sebelum jam 12 siang. Maka dari itu, penjual meminta korban untuk segera membayar dengan cara mentransfer uang yaitu sebesar Rp700.000. Setelah berhasil membuat korban percaya dan mentransfer uangnya, pelaku mengatakan barang tidak bisa dikirim dan berdalih agar barang tersebut bisa dikirim apabila korban mengirimkan uang tambahan sebesar Rp1.800.000. Karena dalam nota pembelian, barang harus tertulis dengan harga Rp2.500.000 agar barang bisa dikirim ke korban. Pelaku menyatakan uang tambahan akan segera dikembalikan dalam waktu 10 menit karena uang tambahan hanya untuk ditulis di nota agar barang bisa dikirim ke korban. Jika korban meminta pembatalan pembelian dan pengembalian uang, pelaku berkata bahwa uang tidak dapat dikembalikan dan memarahi serta memaki korban. Pelaku yang menyadari bahwa korban sudah merasa tertipu dan tidak akan mengirim uang tambahan, segera menghapus iklannya di situs tokobagus.com dan tidak menggunakan nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban. Pembahasan kasusnya yaitu tokobagus.com yang berubah nama menjadi olx.co.id sejak 2014 ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia.
Perusahaan yang berubah nama, logo, dan URL base website itu tetap menggunakan fitur yang sama dan merupakan sebuah situs di mana perseorangan atau perusahaan dapat membeli dan menjual produk serta jasa secara online tanpa dikenakan biaya. Begitu juga dengan pasang iklan gratis yang merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh tokobagus.com untuk para penjual. Tokobagus.com ini merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Namun, perusahaan e-commerce tersebut tak luput dari kekurangan. Hal tersebut dibuktikan ketika tokobagus.com mengalami kerugian baik materi maupun krisis kepercayaan para konsumen yang disebabkan oleh pelaku yang berpura-pura menjadi seorang penjual yang menjualkan barangnya kepada konsumen. Atas kejadian tersebut, pelaku dijerat pasal berlapis dan dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Penggunaan pasal berlapis ditujukan untuk menimbulkan efek jera, karena selain kerugian material korban, nama baik perusahaan juga menjadi tercemar sehingga kepercayaan konsumen pun berkurang. Baik, kritisi kasus. Kritisi kasus ditinjau dari prinsip 4C Hoffman and Fodor 2010. Subjeknya yaitu memastikan prinsip 4C, connection, koneksi, creation, penciptaan, consumption, konsumsi, dan kontrol pengendalian dilaksanakan dalam perusahaan e-commerce agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kritisinya, kasus penipuan berpura-pura menjual barang pada tokobagus.com yang sekarang menjadi olx.co.id terjadi karena kurang maksimalnya pengawasan pihak e-commerce dalam memperketat proses jual beli yang aman bagi konsumen. Sarannya, perusahaan e-commerce harus lebih tegas dalam menerapkan aturan terkait penjualan produk dari penjual kepada konsumen. Dari sudut pandang konsumen, konsumen diharapkan lebih teliti dan waspada ketika ingin membeli suatu produk dari penjual dengan melihat track record, rating, dan komentarnya dari konsumen sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perdagangan elektronik umumnya ditulis sebagai e-commerce adalah perdagangan produk-produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya memanfaatkan teknologi internet. Dengan aktivitas bisnis secara e-commerce, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online. Sarannya yaitu perlu diadakan pengujian secara empiris, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga ditemukan informasi seperti jenis-jenis e-commerce apa yang paling efektif digunakan dalam berbisnis, atau tipe seperti apa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.